Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso loha. Yang pertama tentu saja, pada umumnya bakso loha menggunakan daging babi, akan tetapi di sini kami menggunakan daging ayam yang sudah dicincang. Kemudian untuk campuran di adonan baksonya sendiri, kami menambahi soun, ada jamur kuping yang sudah diiris kecil-kecil bersama dengan wortel yang sudah diparut. Dan untuk campuran di kuah baksonya sendiri, kami menggunakan jamur kuping yang dipotong agak besar bersama dengan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Dan juga di sini untuk bumbu, kami menggunakan bawang putih yang sudah dicincang. Penyedap rasa yaitu kami menggunakan Royco, bisa juga diganti dengan MSG dan garam. Kemudian kami juga ada lada dan juga ada minyak wijen, dan untuk minyak wijen ini opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan ada bahan lain yang sebenarnya tidak terfoto, yaitu kami menggunakan tepung maizena, tapi bisa juga diganti dengan telur dan tepung terigu. Kemudian kami juga menggunakan daun bawang, dan untuk porsi secukupnya saja, tidak sebanyak yang difoto. Nah, untuk langkah pertama membuat bakso loha, kita campurkan wortel yang sudah diiris kecil-kecil atau diparut ke dalam wadah yang sudah berisi daging ayam cincang. Kemudian masukkan jamur kuping yang sudah diiris kecil-kecil atau dipotong kecil-kecil. Kemudian di sini tambahkan bumbunya, yaitu bawang putih cincang setengah piring kecil saja, karena setengahnya lagi akan digunakan untuk campuran di supnya nanti. Kemudian di sini tambahkan daun bawang secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak, karena ini hanya untuk mengharumkan saja fungsinya. Lalu tambahkan soun. Tambahkan soun ke dalam wadah, kemudian potong-potong sounnya supaya dapat tercampur dengan sempurna nantinya. Lalu di sini tambahkan tepung maizena. Bisa juga tepung maizena ini digantikan dengan tepung terigu yang dicampur dengan telur, karena kalau telur saja nanti kemungkinan dagingnya akan terlalu becek sehingga susah untuk dibentuk atau dibulat-bulatkan. Setelah semua bahan tadi tercampur, di sini kita akan selanjutnya menambahkan lagi bahan lain, yaitu penyedap atau Royco, yang seperti saya sudah sebutkan tadi, bisa juga diganti dengan MSG atau micin atau juga garam. Tetapi di sini kami menggunakan Royco supaya rasa gurihnya lebih terasa. Jadi kami tidak menggunakan garam lagi karena nanti takut keasinan. Kemudian di sini kami menambahkan lada juga. Menurut kami lada di sini adalah kunci dari rasa bakso loha sendiri ya, karena memberikan rasa menonjol atau rasa yang menendang. Kemudian di sini kami tambahkan minyak wijen secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, setelah semua bahan tadi sudah dicampurkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya kita aduk semua bahan menggunakan sendok ya, hingga merata. Pastikan semua bahan benar-benar tercampur secara merata, termasuk bumbu-bumbunya, supaya tidak setengah-setengah ya teman-teman rasanya. Aduk terus hingga merata. Untuk proses mengaduk ini juga sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, setelah semua bahan tadi sudah tercampur dengan merata, langkah selanjutnya adalah kita akan membentuk bakso lohanya ya, bulat-bulat teman-teman. Seperti ini, di cara ini kami menggunakan sendok 2 buah. Akan tetapi jika teman-teman ingin menggunakan tangan juga bisa. Cuma pastikan saja tangannya sudah bersih atau higienis ya teman-teman. Dibentuk saja seperti ini terus hingga bulat dengan sempurna. Setelah itu diletakkan ke dalam piring lagi sebelum dimasukkan ke dalam air rebusan nanti. Jangan langsung direbus teman-teman, karena ditakutkan nanti
baksonya akan keburu hancur ya, atau kematangan. Nah, kemudian ulangi langkah yang sama hingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini, masukkan baksonya ke dalam air yang sudah mendidih bersama dengan jamur kuping dan juga wortel yang sudah dipotong. Setelah beberapa saat, tambahkan bumbu yaitu penyedap atau royco. Kemudian tambahkan juga bawang putih cincang bekas tadi yang adonan. Kemudian di sini kami menambahkan minyak wijen lagi supaya rasanya semakin nikmat, tapi sekali lagi ini opsional. Tambahkan secukupnya saja. Kemudian setelah menambahkan minyak wijen, aduk perlahan semua bahan hingga rata. Hati-hati dalam mengaduk, teman-teman, karena takutnya akan hancur. Jadi jangan terlalu banyak mengaduk. Kemudian setelah baksonya sudah ingin matang, kita tambahkan bumbu yaitu lada. Kemudian tambahkan lagi daun bawang secukupnya supaya semakin harum lagi wanginya, teman-teman. Ini bahan selanjutnya opsional, tetapi kami menambahkan juga bawang putih yang sudah digoreng supaya wangi. Nah, kemudian ini tunggu saja hingga matang dan bakso siap disajikan.